diambil oleh Indra Syafri. Dan ini dia babak pertama langsung. Dan yang balik layar, serangan atau tekanan dari tuan rumah Indonesia. Penjuru emas, sayang sekali. Kembali tekanan datang dari Indonesia, sangat berbahaya dan lambat pemain Libanon kembali memasuki jantung pertahanan dari Libanon. Peluang lahir, Ronaldo Kuate. Temuan menarik untuk diberangkatkan ke Kamboja. Tidak heran dari Libanon, ini dia kesalahan elementer, kesalahan mendasar dilakukan oleh Beckham Putra. 5 menit 1-0. Yes, ini adalah tentu timnas kita harus minum madu TJ untuk meningkatkan mencoba menembus pertahanan Libanon. Masih yang selalu tenang malam ini. Iya. Tekanan kembali datang dari Libanon, berbahaya. Sebuah tidaknya. Kemudian ada Timor Leste, Filipina dan juga Myanmar. Tekanan kembali datang dari sisi kanan atau kiri pertahanan Libanon. Ronaldo Kuate diangkat bola terlalu. Sayang sekali. Terus mencoba untuk menguji lini kiri pertahanan Indonesia. Masih Libanon. Poli dari jarak. Dan pada saat itu sudah hadir nama seperti Kurniawan Dwi. Belum ya? Belum. Tendangan penjuru kembali lahir dari Indonesia. Terlalu mudah terbaca. Set piece seperti itu. Tendangan-tendangan pojok harusnya dan juga kepercayaan diri yang sangat tinggi, Bung Dimen. Sedikit akrobatik pemain-pemain Indonesia harus dituntut. Hoki Caraka kali ini masih hoki Caraka. Yang sudah terlalu. Ini dia kembali peluang bagi Indonesia. Sayang sekali terlalu terburu-buru. Saya pikir kubu Indonesia juga sama ya. Kembali melebar ke kanan. Sama Muhammad serangan balik cepat dari Indonesia kali ini. Rizky Ridho jauh ke depan, membantu tekanan, terbuka peluang bagi Indonesia. Disebut sebagai grup yang agak lemah di SEA Games nanti, tidak boleh buat kita lengah. Tekanan kembali datang dari Indonesia. Hali. Dan ini diganya petanda babak pertama. Mungkin pemainnya berlaga. Tekanan langsung datang dari tim tamu. Berbahaya. Masih beruntung. Awal babak pertama, juga awal babak kedua, dan akhir babak kedua. Lagi-lagi balik dari Libanon kali ini. 5 lawan 3. Pemain belakang Indonesia hanya menyisakan 3 pemain. Sangat cepat. Dari sisi kiri pertahanan Libanon. Mencoba pemain nomor 8 Muhammad Kanu. Pimpinan Indra Syafri hasilkan tendangan penjuru bagi Indonesia di babak kedua. Kembali sudah bisa meraba bagaimana komposisi timnya untuk berangkat. Dan tim ini bersama tekanan kali ini datang dari Indonesia. Masih Indonesia melalui Irfan Johari melebar ke kanan kali ini. Kerjasama satu yang sangat baik membentur badan pemain Libanon. Ini dia Irfan Johari. Masih Irfan Salman lebar Beckham Putra mencoba mencari ruang untuk mulai agak sedikit kalah dari duel-duel bola atas di tentang Libanon ya Bung. Atau dari 2 sayap kita atau memang hoki mau. Kanan kembali datang dari Indonesia. Bambang Teguh tadi umpan cepat ke depan, disambut dengan sangat baik oleh Irfan Johari. Masih Irfan Johari. Irfan peluang bagi Libanon ke Kamboja. Siapa 2 nama ini? Tekanan dari sisi kiri pertahanan Makassar. PSSI harusnya bisa memberikan opsi setidaknya melawan Persib Bandung atau Persija Jakarta di Dinan. Tekanan dari Indonesia. Jauh hari.
Sayang sekali. Memanfaatkan umpan dari Farid, dan ini dia sebuah first time yang di sebelah kanan. Kelas sebenarnya. Lengkung. Beckham pun tadi tarik keluar. Pencetak gol pertama atau semata wayang bagi Akbar. Oh, lamban lain bagi penjaga guys. Masih muda, terbaca oleh barisan pertahanan Indonesia. Sama dia dengan pemain bernomor punggung 14, Muhammad Mahdi Sabah. Itu akan semakin komplit sebenarnya pertahanan kita jika saja Rizky Ridho bisa ditemani oleh tandemnya, yakni Elkan Bagot yang sudah memberikan konfirmasi. Tapi memang postur juga menjadi kendala buat anak-anak Indonesia dalam melakukan duel-duel. Punya pemain Indonesia berusaha menambah gol, terlalu terburu-buru, belum berada pada posisi yang ideal. Ahmad Maulana Syarif akan menjadi pemecah kebuntuan bagi Indonesia di penghujung babak kedua ini, Bung Dimen. Ya, coba buat Jafar Bagas dan juga Ahmad Satrio dan juga Tajikistan tadinya. Ya. Kanan kembali lahir dari pemain pengganti di sisi kiri pertahanan Indonesia. Kebobolan di penghujung permainan, mudah-mudahan tidak kembali terjadi. Ayo Indonesia, tekanan kali ini dari Garuda Muda Indonesia, offside. Oki Caraka juga. Bagus memang penjaga gawang Adi Satrio ini, namun setidak